Hai, aku Dobi. Di sini aku akan menemani kalian belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Jangan lupa disimak dan dicatat poin pentingnya ya. Pertama-tama, dalam materi ini ada dua tujuan yang harus dicapai. Pertama, para siswa dapat mengidentifikasi isi dan menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu pengertiannya apa? Nih, Dobi kasih tahu ya pengertiannya. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks berisi penjabaran umum atau hasil laporan pengamatan yang bersifat faktual. Lebih jelasnya, jika teman-teman sedang mengamati suatu subjek dan mendapatkan informasi, maka kalian akan menulis hasil pengamatan tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan. Nah, tulisan itulah yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Agar lebih paham, Dobi akan berikan contoh teks laporan hasil observasi. Disimak dengan baik ya. Beruang madu. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya sekitar di angka 140 cm, tinggi punggung 70 cm, dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu beruang madu cenderung pendek, namun berkilau dan menutup seluruh tubuh kecuali telapak kaki. Terdapat ciri sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah lehernya. Beruang madu banyak terdapat di Pulau Kalimantan, karena biasanya mereka hidup di pepohonan di dalam hutan. Mereka dapat bergerak cepat dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Beruang madu ini tergolong jenis hewan mamalia. Betina-betina beruang madu akan menyusui bayi mereka setelah melahirkan. Hewan ini pemakan segalanya atau omnivora, tidak hanya mengonsumsi madu seperti namanya, tetapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan. Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaganya sangat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Beruang madu saat ini sudah terancam punah karena habitat aslinya telah banyak hilang dan rusak oleh aktivitas manusia. Nah, dari contoh tersebut, apakah teman-teman sudah mulai paham? Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi yang pertama adalah melaporkan sebuah pengamatan, yang kedua sebagai sarana pendokumentasian, dan yang ketiga sebagai sumber informasi terpercaya. Lalu sifat-sifat teks. Yang pertama informatif, kedua komunikatif, dan yang ketiga objektif. Lalu, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Kedua, deskripsi bagian. Di sini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan seperti ciri-ciri atau jenis dari suatu subjek. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan mengandung ringkasan umum subjek yang dilaporkan. Lalu, langkah penyusunannya bagaimana? Tenang, Dobi akan memberitahu kalian bagaimana langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai pengamatan. Yang kedua, dalam setiap paragraf kalian harus memiliki gagasan utamanya ya. Yang ketiga, pada langkah ini kalian akan menyusun teks turunan dari gagasan utama yang telah kalian temukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah meneliti kembali kalimat yang telah kalian susun. Nah, melalui 4 langkah tersebut, teman-teman akan paham bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi.
Selanjutnya, Dobby akan memberitahu cara membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Poin penting yang harus diingat bahwa ringkasan diambil dari gagasan pokok dari setiap paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf atau kesimpulan paragraf. Contohnya seperti ini ya. Dari paragraf pertama diambil gagasan pokok berupa beruang madu adalah beruang terkecil di dunia. Ciri khas pada tubuh beruang ini ialah tanda berwarna jingga yang berada di bawah lehernya. Pada paragraf ini terdapat gagasan pokok, hewan ini dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam yang merupakan hewan jenis mamalia dan omnivora. Dan pada paragraf ini kalian bisa baca sendiri ya gagasan pokoknya. Pada ringkasan, kita akan menggabungkan semua gagasan pokok yang sudah didapatkan dari setiap paragraf. Hasilnya akan jadi seperti ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mulai paham mengenai teks laporan hasil observasi? Teman-teman telah mempelajari pengertian, fungsi, sifat, struktur, langkah-langkah penyusunan, dan ringkasan teks hasil observasi. Semoga teman-teman paham ya. Kali ini sekian dulu ya dari Dobby. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.